Bareskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani untuk dimintai keterangan sebagai saksi mengenai sosok T. Sebelumnya, Beni pernah menegaskan bahwa sosok T merupakan pengendali judi online Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia. Dalam pengakuannya, sosok inisial T sebagai pengendali judi online mengagetkan banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemanggilan Beni Ramdhani dijadwalkan pada Senin 29 Juli mendatang. Mendasari surat penyelidikan, maka tentunya ada dasarnya. Dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi. Baik itu pertanyaan dari teman-teman media, kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media. Maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Bareskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai perundang-undangan, termasuk kepada sosok berinisial T. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tidak mengetahui sosok berinisial T yang diduga mengendalikan judi online di Indonesia. Budi Aris enggan berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya ke polisi untuk ditelusuri. Praktik judi online di tanah air dari tahun ke tahun kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan sosok bandar berinisial T yang disebut tak pernah dan tak akan pernah tersentuh hukum. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani. Ia menyebut temuan ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu siapa sosok berinisial T yang dimaksud. Ia pun enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum terkait judi online kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Waduh. Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat maya. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala BP2MI menyebut WNI berinisial T juga menjadi otak dan
aktor bisnis judi online di Kamboja. Sosok tersebut juga diduga kerap mengirimkan pekerja migran ilegal ke Kamboja untuk bekerja di tempat judi. Dalam pengukuhan 165 kawan pekerja migran Indonesia di Medan, Sumatera Utara, Kepala BP2MI Beni Ramdhani menyebut banyak anak muda di Indonesia yang dikirim secara ilegal ke Kamboja. Mereka dipekerjakan di lokasi judi di negara Kamboja. WNI berinisial T diduga menjadi sosok di balik pengiriman pekerja ilegal ini. T juga disebut sebagai otak dan aktor bisnis judi online di Kamboja di samping Indonesia. Tren Kamboja ini beda. SMA rata-rata dan bahkan ada S1, S2 juga pernah. Ribuan anak-anak muda itu menjadi korban. Sumatera Utara juga menjadi wilayah yang tidak sedikit. Anak-anak muda direkrut untuk bekerja. Dan ini bisnis besar. Dan sebetulnya kita sudah tahu ya siapa otak dan aktor bisnis judi online di Kamboja, siapa otak dan aktor scamming online di Kamboja, dan inisial namanya sudah kita berikan kepada Presiden langsung saat saya rapat terbatas. Pak, sosok yang Bapak sebut tadi yang berinisial itu tadi Sudah disampaikan kepada Presiden. warga negara Indonesia, Pak? Sudah sampai. Miris jeratan setan judi online juga menyasar anak-anak. PPATK menemukan ribuan anak terlibat transaksi judi online hingga ratusan miliar rupiah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak. Tak tanggung-tanggung, anak-anak yang terlibat transaksi judi online berjumlah hingga ribuan orang dengan total nilai transaksi ratusan miliar rupiah. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online. Nilai transaksi judi online tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta bahwa anak usia 11 hingga 16 tahun juga terjerat judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah. Sementara jeratan judi online terbanyak menyasar 191.380 anak dengan rentang usia 17 hingga 19 tahun. Total nilai transaksinya fantastis mencapai 282 miliar rupiah. Dengan data tersebut, total anak-anak yang terjerat modus judi online mencapai 197.054 orang. Dengan total nilai deposit mencapai 293,4 miliar rupiah. Kami menemukan memang luar biasa banyak ya transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online, atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Nah, PPATK menemukan perkembangan baru ya terkait dengan resiko ini terus meningkat kalau tidak dijaga. Ini akan magnitude-nya akan semakin besar. Tapi alhamdulillah Satgas bekerja dengan sangat kuat sehingga ini bisa terus kita secara preventif kita mitigasi. Nah, PPATK menemukan data anak bertransaksi judi berdasarkan usia ya. Kalau di bawah 11 tahun itu sekali lagi ini data yang terakhir ya yang terjadi tahun 2024 itu 1.160 orang anak di bawah 11 tahun. PPATK juga mengungkap modus judi online yang biasa menjerat anak. Modus tersebut dilakukan operator judi online dengan menyusupkan link judi online melalui koneksi game online. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. DPP PDI Perjuangan menggelar teatrikal kuda tuli dalam memperingati peristiwa penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 Juli 1996. Acara peringatan kuda tuli diawali dengan penampilan pembacaan puisi yang dibawakan Amin Kamil dan dilanjutkan dengan penampilan dari solois Fajar Merah Putra dari Wiji Tukul.
Acara dilanjutkan teatrikal kuda tuli yang diselenggarakan di depan kantor DPP PDI Perjuangan. Acara ini juga turut dihadiri oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menkumham Yasona Lauli, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Rika Ciptaning. Kegiatan peringatan peristiwa kuda tuli nantinya ditutup dengan pidato dan tabur bunga yang dipimpin langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Bahwa kuda tuli bukan peristiwa biasa. Kuda tuli bukan peristiwa kecil. Ia adalah peristiwa besar. Ia adalah suatu peristiwa yang tidak sekedar menggambarkan tentang bagaimana hukum yang otoriter menyerang kedaulatan partai, tetapi ia adalah serangan terhadap kemanusiaan, serangan terhadap peradaban, serangan terhadap sistem hukum dan demokrasi, dan serangan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itulah Ibu Megawati Soekarno Putri menitipkan salam kepada saudara-saudara sekalian, juga khususnya kepada FKK 124 yang mereka telah mengalami lahir batin bagaimana penderitaan itu terjadi, dan justru di dalam penderitaan itu mereka tidak pernah runtuh, tetapi semangatnya justru berkobar-kobar. Maka kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh rekan-rekan semuanya yang hadir di sini dengan pembacaan puisi Wiji Tukul yang menggetarkan semangat kita, yang mengajarkan kepada kita bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam, bahwa kebenaran tidak bisa ditaklukkan oleh kekuasaan yang otoriter, saudara-saudara sekalian. Ditindas, tidak boleh bersuara, diciptakan ketakutan dan harus tunduk. PDI Perjuangan mengalami serbuan secara fisik, mengalami tekanan, kita merespon ke pengadilan dan seterusnya sampai kita menang. Tapi ingat, dalam bentuk lain, kuda tuli akan bisa terjadi kepada partai politik apapun dimanapun. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti dicucuk hidungnya dan mengekor saja. Maka hancurlah demokrasi. Maka kita menyampaikan kepada Komnas HAM agar ini dicatat sebagai pelanggaran HAM berat yang kemarin sudah disampaikan. Tentu itu butuh perjuangan, butuh dukungan publik agar kemudian tidak terulang. Ya. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mendatangi acara Munas Alap-Alap Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah. Ahmad Lutfi datang untuk mengapresiasi relawan yang mendukungnya maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Selain relawan, dukungan juga datang dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Ahmad Lutfi mengucapkan terima kasih atas dukungan yang datang untuk dirinya. Meski demikian, Ahmad Lutfi belum memastikan terkait pencalonan dirinya di Pilkada Jawa Tengah. Sehingga apa? Investasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi sejumlah Kapolda, termasuk Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi yang digadang-gadang maju dalam Pilkada. Sementara Ahmad Lutfi menyatakan belum ada kepastian terkait wacana dirinya mengikuti Pilgub Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi sejumlah Kapolda termasuk Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi yang digadang-gadang maju dalam Pilkada 2024. Ahmad Lutfi dimutasi ke Pati Tuasum dalam rangka penugasan di luar struktur di Kementerian Perdagangan. Mutasi ini seolah mengkonfirmasi kabar majunya Ahmad Lutfi di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Namun Ahmad Lutfi belum memberikan kepastian terkait keikutsertaannya dalam Pilkada. Masalah dukungan kan siapapun boleh, dari partai, dari relawan dan lain sebagainya. Tapi kan secara resmi kita kan belum. Tapi prinsip ini semuanya kita hargai bahwa inilah dinamika masyarakat yang perlu ada ya. Nanti kalau secara resmi nanti akan kita sampaikan pada saat saya nanti sudah resmi untuk mencalonkan. Selama ini kan terima kasih. Ya, kita mengucapkan terima kasih bahwa itu kan suatu spirit ya yang untuk kita bisa jalan nanti. Tapi sekarang kan belum. Sebelumnya Partai Gerindra sudah mengeluarkan keputusan untuk mendukung Ahmad Lutfi pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Selain itu, Ormas pendukung Presiden Joko Widodo, Projo, juga menyatakan resmi mendukung Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Ahmad Lutfi dinilai bisa meneruskan program-program Presiden Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan.